to be able to knock out Walt, Max Holloway, Charles, and Justin, it's just crazy. Like, I respect them like so much. Great athletes. They have done so many. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang ranking 2 pound for pound UFC, Ilia Topuria, yang melakukan interview dengan One-on-One MMA. Dalam interview tersebut, sang host bertanya, bagaimana rasanya meng-KO 3 orang fighter yang akan menjadi Hall of Fame UFC suatu saat nanti. Alexander Volkanovski, Max Holloway, dan Charles Oliveira adalah nama yang layak masuk Hall of Fame nanti. Dan Topuria mengalahkan mereka semua dengan cara yang disukai oleh semua fans UFC, yaitu knockout. Lalu bagaimana perasaan Topuria yang sudah menorehkan prestasi hebat tersebut? Topuria pun enggan berkomentar tengil seperti biasa karena ia tidak memiliki kata lain selain kata respect untuk mereka bertiga. Memang betul ia sempat merasakan sensasi luar biasa setelah meng-KO mereka, tapi tetap saja respect adalah kata yang paling tepat untuk mereka bertiga. Nah, ketengelannya mulai muncul ketika ia memasukkan nama Justin Gaethje di list tersebut. Topuria mengatakan bahwa meng-KO mereka bertiga dan Justin Gaethje adalah sensasi yang tak normal dalam dirinya. Ya, Topuria sangat percaya diri sekali mampu meng-KO Justin, meskipun wajar saja ia berpikir seperti itu. Tapi masalahnya, ia bercerita seolah-olah ia sudah meng-KO Justin. Dan memang begitulah sosok Ilia Topuria ini. Khabib Nurmagomedov pernah berkata bahwa Topuria bukanlah McGregor. Khabib berpikir bahwa Topuria sebenarnya adalah pria yang sangat baik, dan apa yang dilakukannya di UFC hanyalah akting semata untuk mencari hype dan uang. Karena itu, Khabib sama sekali tidak pernah menanggapi trash talk dari Topuria. Ya emang gak ada gunanya juga sih. Berbeda dengan Conor McGregor yang memang awalnya hanya akting, tapi karakter notoriousnya itu terbawa hingga di luar UFC. Ya, itulah sisi menarik dari sang El Matador, Ilia Topuria. Sangat menyakitkan untuk fans Justin Gaethje seperti saya ketika melihat petarung favorit saya diremehkan begitu saja, tapi ya memang itu cara Topuria untuk membawa hype pertandingan. Alex, Max, and Charles back to back. Yeah. They're all going in the Hall of Fame. Every single one of those fighters. Lots. I have so much respect for them. So much. But you stopped them all with a knockout. Yeah. Does that not feel crazy, right? It is. To be honest, why I would lie? I don't want to lie. It is. And now Justin Gaethje. To be able to knock out Walt, Max Holloway, Charles, and Justin, it's just crazy. Like, I respect them like so much. Great athletes. They have done so many great look at things. what Volk's done after you. Bro. Sensational fighter. Di kesempatan yang sama, sang host juga bertanya tentang batalnya rumor matchup Makhachev versus Topuria di UFC White House. Dan di antara semua interview Topuria soal batalnya matchup tersebut, saya rasa jawabannya kali ini adalah yang paling jujur, meskipun tidak sepenuhnya jujur. Kalau di interview sebelumnya, ia selalu menarasikan bahwa Makhachev takut dan lari dari dirinya, kali ini karena mungkin nuansanya sangat nyaman, Topuria mengatakan bahwa laga itu batal karena ia tidak tahu dinamika yang terjadi selama proses negosiasi. Yang ia tahu adalah pada awalnya ia akan bertanding melawan Makhachev, tapi setelah ia bangun tidur, semua berubah dan ternyata lawannya adalah Justin Gaethje. Topuria pun tak mempermasalahkan itu karena bagi dirinya, siapapun lawannya akan ia kalahkan, dan ia berharap laga Makhachev versus Topuria dapat terjadi di akhir tahun ini. Ya, meskipun semua orang tahu bahwa laga Topuria versus Makhachev batal lantaran pihak Topuria meminta bayaran yang terlalu tinggi, tapi setidaknya untuk kali ini Topuria tidak menarasikan hate speech untuk Makhachev. Dan yang susah dari Topuria emang gitu sih.
beda interview, ceritanya bisa berbeda. Sehingga untuk para fans Topuria maupun fans Makhachev, jangan terlalu diamini perkataan Topuria. Karena apa yang ia lakukan di UFC hanyalah hype semata, dan itu adalah hal bagus untuk menambah pundi-pundi uang. Tapi sisi negatifnya emang tidak bisa dipegang kata-katanya sih. Menurut saya, Topuria sebenarnya memang orang yang baik, jadi ya acting villainnya terasa agak nanggung. So, in myself, like from the call that I get from the UFC, I knew that I was fighting Islam, because the first fight that they offered me, it was against Islam. So I went to sleep, and in the middle of the night I get like, I don't know, 100 calls from Mark from the UFC, like, listen, he's injured and you're gonna face Justin Gaethje. So hours before the announcement of the card, I was supposed to fight against Islam. That fight was this close to happen. Dan mengenai kabar cederanya Islam Makhachev, sepertinya memang cedera Makhachev tidak parah, karena ia berkata siap meladeni Topuria di bulan Juni. Melihat hal itu, Ian Garry pun langsung ikut nimbrung dan menantang Makhachev untuk tak lari dari dirinya. Ya, baik Topuria maupun Ian Garry sepertinya memang hobi menuduh Makhachev lari dari mereka. Mungkinkah Makhachev lari dari Topuria maupun Ian Garry? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah kabar dari Arman Tsarukyan yang berkomentar lucu tapi bernada serius bahwa strategi terbaik bagi Justin Gaethje untuk melawan Topuria nanti adalah menarik diri dari pertandingan. Yaps, menurut Arman, mau dilihat dari sudut manapun, secara style match up, Justin Gaethje tidak memiliki peluang menang dari Topuria kecuali dari lucky punch saja. Arman berkata bahwa di usianya saat ini, Justin tidak memiliki pergerakan dan kecepatan yang mampu menandingi pergerakan Topuria. Satu-satunya yang Justin punya hanya kekuatan pukulannya saja, sehingga itu menjadi peluangnya menang, yaitu melalui lucky punch. Namun Arman tidak melihat itu akan terjadi, karena Topuria sangat lincah dan fight IQ-nya tinggi. Menurut Arman, laga ini hanyalah buang-buang waktu bagi dirinya, karena pemenangnya sudah sangat jelas, yaitu Ilia Topuria. Karena itu, ketika ditanya apa strategi terbaik bagi Justin Gaethje untuk menghadapi Topuria, Arman menjawab menarik diri saja, dan biarkan ia yang menangani Topuria. Ya, lagi dan lagi, Justin Gaethje seperti dianggap fighter kroco, dan itu menyebalkan untuk didengar. Tapi memang bisa dimaklumi bahwa apa yang dikatakan Arman maupun Ilia ada benarnya. Justin Gaethje yang sekarang tidak sehebat Justin Gaethje dulu. Versi terbaik Justin Gaethje dan menurut saya punya peluang cukup besar untuk menang dari Topuria adalah Justin Gaethje versi melawan Tony Ferguson dan melawan Khabib Nurmagomedov. Tapi itu sudah 6 tahun yang lalu, sehingga memang untuk sekarang saya sebagai fansnya berharap ada lucky punch darinya. Jadi bagaimana menurut kalian? He should pull up and give it to me. That's the best game plan for him. What's your take on the Gaethje fight? Worst matchup, waste of time. I don't see how Gaethje can beat him. There is a chance like a lucky punch, but Ilia, he fights so smart, he's not gonna be open. But never know, Gaethje sometimes go and show up good fights like he did with Perry. What do you think Gaethje should do? He should pull out and give it to me. That's the best game plan for him. Di akhir keterangannya, Malki menegaskan bahwa Topuria sama sekali tidak takut pada Islam Makhachev. Begitu juga ia meyakini bahwa Makhachev tak akan takut pada Topuria. Malki menaruh rasa hormat pada mereka sebagai petarung hebat. Jadi ia ingin menangkis semua anggapan negatif publik terhadap keduanya, terutama pada Topuria. Karena jika UFC mau membayarnya dan Makhachev tidak cedera, maka Topuria bersedia bertarung di kelas 170, yang mana secara berat badan itu akan sangat menguntungkan Makhachev. Karena itu, Malki merasa masuk akal jika minta bayaran besar. Ali Abdelaziz sebenarnya memaklumi langkah Malki, tapi sayangnya Ali berpikir Topuria bukanlah Conor McGregor, sehingga bayaran itu masih terlalu tinggi baginya.
Menurut saya, bukan karena cedera Makhachev laga itu batal, karena kalaupun UFC mau membayar Topuria, maka Makhachev pasti tetap mau meladeninya, karena cedera tangannya tidak terlalu parah, tak akan menghentikannya bertarung. Rehidrasi parah di Australia dulu saja Makhachev tetap maju, apalagi hanya cedera ringan tangan yang bahkan Makhachev masih mampu berlatih boxing. Artinya menurut saya pribadi, memang UFC tak mau membayar Topuria dengan angka yang ia minta dan menggunakan cedera ringan Makhachev sebagai alasan. Tapi tak bisa dipungkiri, narasi Topuria memang mengundang keramaian karena ia selalu menarasikan Islam Makhachev takut padanya. Ya agak mungkin juga sih Makhachev takut pada Topuria. Tapi ya langkah Topuria tersebut meskipun kelihatan banget bohongnya soal Makhachev takut padanya, tapi tetap saja itu langkah brilliant untuk menambah hype konflik mereka. Loh kok tahu bang kalau Ilia Topuria bohong? Lah dia sendiri yang bilang bahwa kalau ia mengatakan Makhachev takut pada dirinya, maka ia sedang berbohong. Jadi bagaimana menurut kalian? Ask you, is Islam ducking you? I think he's doing his things. I don't think he's ducking me, to be honest. I will be lying to you if I tell you that he's ducking me. I think he's tired of the weight cut. He wants a new challenge. He moved to the welterweight division. He feels and he thinks that he has a chance to become a double champion. And I think that this is all he's trying to do.